Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 811 Peta. Long Wu tidak pernah menyangka akan ada yang membandingkan kristal naga dengan pil binatang buas milik naga. Tetapi setelah dipikir-pikir, memang benar. Kristal naga juga terbentuk di dalam tubuh naga. Dan naga juga dianggap hewan. Jadi tidak berlebihan jika menyebutnya pil binatang buas. Kepala naga tua. Bukankah kita sudah sepakat kalau aku harus pergi ke pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli? Kok aku bisa ketemu kamu di sini hari ini? Chen Ping bertanya pada kepala naga tua itu dengan sedikit terkejut. Kepala naga tua itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, Long Wu menjelaskan, keadaan telah berubah. Jadi kami kembali dari pulau tak bernama itu, hanya untuk menghentikanmu di sini. Apakah ada yang berubah? Chen Ping sedikit mengernyit. Benar, awalnya, pengurus Long memintamu pergi ke pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli. Dia ingin kau menyelinap dari pulau tanpa nama ke pulau pengunci naga dan kemudian mendapatkan kristal naga. Namun, keluarga Long tampaknya sudah menduga hal ini, jadi mereka menyebarkan berita bahwa pada tanggal 15 Juli keluarga Long akan membuka pulau pengunci naga untuk siapapun. Ini akan meningkatkan jumlah orang di pulau pengunci naga secara signifikan, dan rencanamu untuk diam-diam mengambil kristal naga akan dibatalkan. Lagi pula, dengan begitu banyak orang, pasti ada yang melihat kita. Saat Long Wu mengatakan ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Setelah mendengar ini, Chen Ping merenung dalam-dalam. Ia akhirnya mengerti bencana apa yang telah diramalkan Sen Diansan untuknya, yang mengatakan bahwa ia akan mengalami bencana pada tanggal 15 Juli. Mendapatkan kristal naga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kalau tidak, mengapa tidak ada orang lain yang mencoba mendapatkan kristal naga selama bertahun-tahun ini? Melihat Chen Ping tenggelam dalam pikirannya, kepala naga tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Tuan muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga Long melakukan ini justru karena mereka tidak tahu identitas Anda. Anda bisa pergi ke Pulau Naga Kunci bersama semua orang besok. Mengenai cara mendapatkan kristal naga, saya juga sudah memikirkannya untuk Anda. Saya punya peta pulau dan kemungkinan besar tempat persembunyian naga kembar itu." Saat Lao Long Tau berbicara, dia mengeluarkan peta dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Ping dengan gemetar. Dua naga, Chen Ping terkejut. Dia tidak menyangka akan ada dua naga di pulau pengunci naga. Ada dua naga di pulau pengunci naga, naga api dan naga es. Besok adalah hari di mana kedua naga itu akan bertemu. Jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk pergi ke pulau itu. Namun, ini semua hanya legenda. Tidak ada yang benar-benar melihat kedua naga itu. Ada banyak binatang langka dan berharga di pulau pengunci naga. Tetapi juga penuh bahaya. Pelayan Long terluka parah saat mencoba menggambar peta. Long Wu melirik kepala naga tua itu dan berkata dengan rasa iba di matanya. Long Wu, kepala naga tua itu melotot ke arah Long Wu, jelas tidak ingin Long Wu mengatakannya keras-keras. Chen Ping menatap Lao Long Tau dan buru-buru melangkah maju untuk meraih pergelangan tangannya. Lao Long Tau, apa kau terluka? Biar aku bantu memeriksanya. Ketika Chen Ping mencengkeram pergelangan tangan naga tua itu dan aliran kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh naga tua itu, wajah Chen Ping langsung berubah. Dia mengetahui bahwa kepala naga tua sangat lemah saat ini, dan semua organ dalamnya telah berhenti bekerja, hanya jantungnya yang masih berdetak sedikit.
Chen Ping tidak menyangka cedera Lao Long Tao akan begitu serius, dan dia benar-benar terkejut. Meskipun dia memiliki catatan alkimia tertinggi dalam pikirannya, pada saat ini, dia takut tidak punya waktu untuk memurnikan ramuan itu karena tubuh kepala naga tua itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Namun, kepala naga tua itu tidak peduli saat ini. Saat Chen Ping menyentuhnya, kepala naga tua itu menatap Chen Ping dengan aneh. "Tuan muda, apakah Anda mengalami petualangan? Mengapa ada aura di tubuh Anda yang bukan milik Anda?" Kepala naga tua itu bertanya pada Chen Ping, "Oh, aku punya pedang pembunuh naga." Sambil berbicara, Chen Ping melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Pedang itu memiliki bekas merah yang jelas, seolah-olah darah mengalir. Kesatuan manusia dan pedang. Melihat ini, Long Wu membelalakan matanya dengan ekspresi terkejut. Bab 812 kembali ke barat. Kepala naga tua itu tersenyum, "Hahaha, semoga Tuhan memberkatimu, Tuan muda. Dengan pedang pembunuh naga ini, peluangmu untuk mendapatkan kristal naga semakin besar." Setelah tertawa 2 kali, kepala naga tua itu tiba-tiba terbatuk-batuk lagi dengan keras dan mengeluarkan seteguk darah. Kepala naga tua, Butler Long, Chen Ping dan Long Wu buru-buru menopang kepala naga tua itu. Kepala naga tua itu melambaikan tangannya, masih tersenyum. "Long Wu, pergi panggil beberapa gadis, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Long Wu mengangguk dan pergi, sementara Chen Ping menatap kepala naga tua itu dalam diam. Saat ini, napas kepala naga tua itu semakin melemah, dan wajahnya penuh kerutan. Ia akan segera mati. Beberapa gadis dipanggil oleh Long Wu. Begitu Xiao Ru melihat ekspresi kepala naga tua itu, ia bergegas menghampiri dan berkata, Tuan, Anda, ada apa dengan Anda?" Xiao Ru telah mengikuti Lao Long Tao selama beberapa bulan, dan keduanya telah menjalin hubungan yang mendalam. Namun, alasan Lao Long Tao mengajari Xiao Ru juga untuk memungkinkan tubuh kristal es Xiao Ru membantu Chen Ping. Kepala naga tua itu menatap Xiao Ru dan mengelus kepalanya dengan lembut, matanya dipenuhi rasa bersalah. Bagi Chen Ping, ia sebenarnya membutuhkan Xiao Ru untuk mengorbankan nyawanya. "Xiao Ru, maafkan aku, kau tidak akan menyalahkanku, kan?" Lao Long Tao meminta maaf dengan putus asa. Dia sudah memberitahu Xiao Ru tentang masalah ini. Lagi pula, hal semacam ini membutuhkan persetujuan Xiao Ru sendiri. Xiao Ru menggelengkan kepalanya. "Ini semua pilihanku sendiri. Aku tidak menyalahkan guru." Kepala naga tua itu melirik gadis-gadis lain, lalu akhirnya mengarahkan pandangannya pada Suyuki. "Jangan lupa janjimu padaku. Aku harap kamu bisa melakukannya." Beberapa gadis mengangguk, dan tatapan Suyuki begitu tegas. Ia tahu kata-kata ini ditujukan padanya. Suyuki adalah roh api yang dapat membantu Chen Ping. Jika ia bertemu naga es dan naga api di Pulau Pengunci Naga, akan sulit bagi Chen Ping untuk mendapatkan kristal naga dengan kekuatannya. Lagi pula, salah satu dari kedua naga ini sedingin es, dan yang lainnya sangat panas. Namun, dengan Suyuki dan Xiao Ru, selama mereka bersedia berkorban untuk Chen Ping akan memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan kristal naga. Kepala naga tua itu tersenyum lebar. "Akhirnya aku telah memenuhi tugasku kepada nona muda kedua. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Tuan." Setelah berkata demikian, kepala naga tua itu perlahan menutup matanya. Menguasai kepala naga tua, Butler Long. Ruangan itu dipenuhi kesedihan. Saat ini, kebencian Chen Ping terhadap Lao Long Tao telah lama lenyap tanpa jejak. Chen Ping menggenggam erat peta di tangannya.
yang diperoleh Lao Long Tau sebagai ganti nyawanya. Meskipun ia belum mencapai pulau penguncian naga, ia sudah bisa menebak lingkungan yang berbahaya dan keras di pulau penguncian naga. Di lingkungan itulah Lao Long Tau menggambar peta jalan untuk dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Air mata langsung mengalir di mata Chen Ping, tetapi saat ini tatapan Chen Ping menjadi lebih bertekad. Keluarga panjang, aku akan membalas semua penderitaan yang dialami ibuku kepada kalian. Chen Ping memandang lautan tak berujung di luar jendela, dan seluruh tubuhnya berubah. Setelah mengurus tubuh Lao Long Tau, semua orang kembali ke hotel. Tetapi tidak seorang pun berbicara dan suasananya sangat menyedihkan, terutama Xiaoru, yang matanya bengkak karena menangis. Chen Ping, kita akan pergi ke Pulau Naga Kunci besok. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Agar keluarga Long tidak menyadari keberadaanmu, aku tidak bisa pergi bersamamu dan melindungimu. Long Wu menepuk bahu Chen Ping dan berkata, Paman Long, jangan khawatir, aku pasti akan mengeluarkan kristal naga itu dan meningkatkan kekuatanku. Aku akan menyerang keluarga Long dan menyelamatkan ibuku. Chen Ping berkata dengan tegas. Baru saja beberapa orang hendak beranjak untuk beristirahat, tiba-tiba puluhan orang menyerbu masuk ke dalam hotel, masing-masing berwajah garang. Bab 813 melampiaskan pemimpin orang-orang ini tak lain adalah Wang Suo. Wajahnya dipenuhi keganasan, dan begitu memasuki ruangan, ia berteriak, tutup semua pintu keluar. Kita tidak boleh membiarkan gadis-gadis kecil ini lolos, tak seorang pun di Nanhua berani menyerangku. Setelah kita menangkap gadis-gadis kecil itu, aku akan membiarkan kalian bersenang-senang. Tahu? Setelah mendengar perkataan Wang Suo, puluhan orang di belakangnya semua matanya berbinar dan buru-buru memblokir semua pintu keluar hotel. Pangeran Wang, ada apa? Kenapa kamu begitu marah hari ini? Pada saat ini, manajer hotel bergegas maju, mengeluarkan sebatang rokok dan bersiap memberikannya kepada Wang Suo. Keluar dari sini. Beberapa gadis menghajarku dan sekarang menginap di hotelmu. Aku ingin menemukan mereka. Wang Suo mendorong manajer itu, membuat manajer itu tampak malu. Namun, Wang Suo adalah putra orang terkaya di kota Nanhua. Manajer itu tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, di daerah Nanhua ini, masih ada orang yang berani menyerang Tuan Muda Wang. Mereka hanya tidak sabar untuk hidup. Tuan Muda Wang, beritahu saya nama mereka dan saya akan segera mengirim seseorang untuk mencari tahu di kamar mana mereka menginap. Wang Suo merasa sangat nyaman disanjung oleh manajer, dan amarahnya pun mereda. Ia berkata, mana mungkin aku tahu harus memanggil mereka apa, tapi, pergilah dan lihat daftar wanita yang kau daftarkan. Berapa banyak wanita yang menginap di hotel ini? Panggil mereka. Mendengar ini, keringat dingin langsung membasahi dahi sang manajer. Ada ratusan orang yang menginap di hotel ini, dan ratusan di antaranya adalah perempuan. Jika mereka semua dipanggil, bukankah akan terjadi kekacauan, yang juga akan memengaruhi reputasi hotel? Namun, Wang Suo telah memberi perintah, dan manajer hotel terpaksa melakukannya. Tepat ketika manajer hotel berada dalam dilema, tatapan Wang Suo menyapu Su Yuki dan yang lainnya di lantai 2, dan matanya tiba-tiba berbinar. Hanya mereka yang sedikit itu, jangan biarkan mereka lolos. Wang Suo memimpin dan mengejar ke lantai 2, dan para preman di belakangnya mengikuti. Kematian Lao Long Tau telah membuat Chen Ping, Su Yuki, dan yang lainnya sangat sedih. Kini Wang Suo telah kembali kepada mereka. Tak peduli Su Yuki, Gulinger, atau terutama Xiaoru, mereka semua memancarkan aura pembunuh. Merasakan aura pembunuh dari para gadis, kulit kepala Chen Ping mati rasa.
Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Bagaimana bisa Su Yuki tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan kekuatan Gulinger jelas meningkat pesat. Hanya butuh beberapa menit bagi gadis-gadis ini untuk menghadapi puluhan preman yang dibawa Wang Suo. Mereka sama sekali tidak setara. Chen Ping, kembalilah ke kamarmu dan jangan khawatirkan ini. Aku harus melampiaskan amarahku hari ini. Melihat Wang Suo yang bergegas bersama anak buahnya, Su Yuki berkata kepada Chen Ping dengan wajah muram. Chen Ping ragu sejenak, tetapi tetap kembali ke kamar. Dengan Xiaoru di sisinya, Chen Ping tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Keterampilan Xiaoru mungkin setara dengan seorang Grandmaster tingkat 7. Xiaoru sendiri tidak sebanding dengan puluhan penjahat ini, apalagi Gulinger dan Su Yuki. Long Wu membawa Wu Meir kembali ke kamar. Lagi pula, Long Wu tidak perlu muncul dalam perkelahian seperti itu, dan Wu Meir tidak punya kungfu. Dalam situasi ini, pesonanya tidak berguna, jadi dia kembali saja ke kamar. Wang Suo memimpin anak buahnya ke lantai 2 dan melihat Su Yuki dan gadis-gadis lainnya tidak melarikan diri. Mereka hanya berdiri diam di sana, seolah menunggunya. Wang Suo menatap Su Yuki dan 2 orang lainnya. Matanya berbinar penuh nafsu saat ia berkata, "Kalian benar-benar berani. Kalian memukulku, tapi kalian tidak kabur, dan kalian bahkan berani tinggal di sini. Apa kalian pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena kalian tahu sedikit kungfu?" Ketiga gadis itu memelototi Wang Suo. Jika tatapan bisa membunuh, Wang Suo pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Bab 814. Kecurangan. Aduh, jangan menatapku seperti itu. Aku takut. Wang Suo menyeringai. Ia berjalan dengan berani di depan Su Yuki dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Ia mungkin lupa adegan pemukulan di pantai tadi. Jika kau tidak ingin kehilangan tanganmu, maka segera keluar dari sini. Su Yuki berkata pada Wang Suo dengan dingin. Wang Suo tertegun, tangannya yang terulur berhenti. Lalu ia mengangkat sudut mulutnya. "Sialan, kau benar-benar pemarah. Tidakkah kau lihat puluhan pria di belakangku? Berani-beraninya kau mengancamku. Aku akan menelanjangi kalian semua dan melempar kalian ke jalan. Mari kita lihat apakah kau masih bisa menepati janjimu." Setelah Wang Suo selesai berbicara, ia melambaikan tangannya lalu mundur selangkah. Ia mungkin benar-benar takut Su Yuki akan bertindak. Menabrak, puluhan orang yang dibawa Wang Suo bergegas maju dan mengepung Su Yuki dan ketiga gadis lainnya. Pada saat ini, orang-orang di banyak ruangan di lantai 2 membuka pintu mereka dan menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan sikap menyaksikan kesenangan. Perlu diketahui bahwa banyak penduduk di sini adalah pejuang yang bersiap untuk pergi ke Pulau Longmeng besok. Mereka setidaknya ahli dalam hal kekuatan, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Wang Suo. "Kakak, mau bantu aku? Kalau kakak tinggal 1 malam saja, aku bisa menyingkirkan orang-orang bodoh ini dengan 1 tangan." Seorang lelaki berjanggut lebat mencondongkan tubuh keluar pintu dan bertanya kepada Su Yuki dan yang lainnya dengan ekspresi cabul di wajahnya. "Ya, jangan sebut 1 tangan. Aku bisa mengusir orang-orang idiot ini hanya dengan 1 jari. Asal kau mengangguk dan minum beberapa gelas bersamaku, Bung." Seorang lelaki kurus dengan wajah runcing dan pipi monyet juga mengatakan hal ini. "Kakak, tolong katakan sesuatu. Saudara-saudara sudah menghancurkan orang-orang ini. Ya, asalkan gadis itu bisa bersenang-senang dengan kita." Dengan seseorang yang mengambil alih pimpinan, para prajurit lainnya mengikutinya dan tidak menganggap serius Wang Suo dan yang lainnya sama sekali. Kali ini, Su Yuki dan yang lainnya tidak marah. Tetapi Wang Suo sangat marah. Ini adalah kota Nanhua.
wilayahnya, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini bahkan tidak menganggapnya serius. Kau harus tahu dia membawa puluhan orang bersamanya. Apa tamu-tamu ini tidak takut? Diam semuanya, kembali ke kamar kalian. Kalian tahu siapa aku, ayahku orang terkaya di kota Nanhua. Kalau kalian berani bikin masalah lagi, aku juga akan mencincang kalian semua. Wang Suo dengan marah mengambil parang dari salah satu anak buahnya dan mengayunkannya dengan kuat 2 kali. Hahaha, melihat ekspresi Wang Suo, semua prajurit yang membuat keributan tertawa terbahak-bahak. Di mata para pendekar ini, orang terkaya di kota Nanhua tidak berarti apa-apa. Perlu diketahui, seorang master bisa mendominasi suatu wilayah. Apalagi di sini juga ada Grandmaster dan Master bela diri. Keluarga Feng dan keluarga Wu di ibu kota provinsi Jiangbei. Kepala keluarga mereka hanyalah seorang majikan. Tetapi aset mereka tak pernah melebihi kekayaan orang terkaya di kota Nanhua. Sekarang Wang Suo mengatakan hal ini di hadapan sekelompok prajurit, sungguh lelucon. Wang Suo begitu marah hingga wajahnya memerah dan matanya seperti akan terbakar ketika dia melihat orang-orang ini tidak takut dan bahkan berani menertawakannya. Tunggu saja, aku akan mengurus ketiga gadis ini dulu, baru aku akan mengurusmu. Wang Suo berkata sambil menggertakkan gigi. Tepat saat Wang Suo selesai berbicara, seorang pemuda mengenakan setelan zongsan dan memegang kipas lipat datang, diikuti oleh seorang pria tua. Chen Ping juga sedang mengamati situasi di ruangan itu. Ketika melihat pemuda itu memegang kipas lipat, ia langsung mengenalinya. Pria ini adalah Tuan Muda Xuan Yuan yang ditemuinya di restoran. Saya khawatir Anda tidak akan punya kesempatan untuk menghadapi ketiga gadis ini. Tuan Muda Xuan Yuan menatap Wang Suo dengan acuh tak acuh dan berkata. Bab 815 tidak bisa melarikan diri. Wang Suo mengamati Tuan Muda Xuan Yuan dan berkata dengan ekspresi dingin. Apakah kau ingin membela mereka? Biar ku beritahu, ayahku. Sebelum Wang Suo dapat menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua di belakang Tuan Muda Xuan Yuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tubuh Wang Suo seketika terlempar mundur sejauh beberapa meter. Ia tiba-tiba jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, lalu jatuh tersungkur di lantai 1. Ia berdarah dari ketujuh lubangnya, wajahnya mengerikan, dan ia hampir mati. Pada saat ini, puluhan pria yang dibawa Wang Suo begitu ketakutan hingga mereka berbalik dan lari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tuan Muda Xuan Yuan melirik ke sekeliling dan melihat semua prajurit yang tadinya ribut telah kembali ke kamar masing-masing karena malu. Jelas mereka sangat takut pada pria di depan mereka. Halo, nama saya Xuan Yuan Kai. Xuan Yuan Kai mengulurkan tangannya ke arah Su Yuki dan yang lainnya. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan mata mereka yang tajam. Awalnya, mereka bertiga ingin melampiaskan kekesalan mereka kepada Wang Suo dan gerombolannya untuk melampiaskan kesedihan dan amarah mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xuan Yuan Kai akan muncul dan bertingkah seperti orang penting, yang mana hal itu menghancurkan niat mereka untuk melampiaskan amarah. Melihat ini, Chen Ping juga keluar dari ruangan. Setelah melirik ke arah Xuan Yuan Kai, ia menggandeng tangan Su Yuki dan Gulinger, lalu berkata, "Ayo kembali ke kamar." HMPH, Xiaoru mendengus marah pada Xuan Yuan Kai, lalu mengikuti Chen Ping dan yang lainnya kembali ke kamar. Xuan Yuan Kai tertegun sejenak. Ia memperhatikan Chen Ping membawa Su Yuki dan yang lainnya ke dalam ruangan dan menutup pintu, matanya sedikit linglung. Tuan Muda, orang tua di belakang Xuan Yuan Kai melangkah maju sedikit dan berteriak dengan suara rendah. Xuan Yuan Kai melambaikan tangannya, apapun yang kulihat takkan pernah hilang. Hari ini sudah terlambat.
mari kita bicarakan besok. Xuan Yuan Kai berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, wajah Gulinger sedikit memerah, dan ia menepis tangan Chen Ping. Chen Ping baru saja menggenggam tangannya dan Su Yuki, membuat jantung Gulinger berdebar kencang dan ia hampir melompat dari dadanya. Maaf, aku hanya melakukannya dengan santai, tidak disengaja. Melihat wajah Gulinger memerah, Chen Ping buru-buru menjelaskan. Gulinger menggelengkan kepalanya, tetapi diam-diam melirik Su Yuki. Ia takut Su Yuki akan cemburu. Tetapi pada saat ini, Su Yuki linglung dan tidak bereaksi sama sekali. Yuki, ada apa denganmu? Chen Ping juga memperhatikan bahwa Su Yuki tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia bertanya. Tidak ada, Su Yuki menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Ngomong-ngomong, apa kepala naga tua memberitahumu sesuatu? Apa yang kau janjikan padanya? Pada saat ini, Chen Ping teringat apa yang dikatakan Lao Longtou sebelum dia meninggal. Tidak apa-apa, sudah terlambat, kamu harus pergi istirahat, kita juga harus istirahat. Su Yuki mendorong Chen Ping keluar ruangan. Pada saat ini, Wu Meir juga kembali ke kamar. Keempat gadis itu berada di ruangan yang sama, dan suasana langsung menjadi muram dan hikmat. Tak seorang pun berbicara, hanya suara napas masing-masing yang terdengar. Setelah beberapa saat, Su Yuki akhirnya berbicara, Linger, jika terjadi sesuatu padaku, aku harap kau bisa membantuku menjaga Chen Ping. Yuki, berhenti bicara omong kosong, bukankah Butler Long bilang kau tidak perlu mengorbankan nyawamu? Mungkin Chen Ping bisa mendapatkan kristal naga itu sendiri tanpa bantuanmu. Gulinger menghibur. Su Yuki tersenyum. Dia tahu Gulinger sedang menghiburnya. Linger, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku tak pernah menyangka aku adalah roh api. Tapi sekarang setelah aku menjadi roh api, aku rela mengorbankan segalanya demi Chen Ping tanpa penyesalan. Su Yuki tersenyum, tetapi senyumnya sedikit sedih. Untuk sesaat, tak seorang pun dari keempat gadis itu berbicara. Tetapi Wu Meir tidak dapat memahami pesona apa yang dimiliki Chen Ping hingga membuat gadis-gadis itu rela mengorbankan nyawa mereka untuknya. Bab 816 latar belakang yang hebat di ruangan lain, Chen Ping memohon pada Long Wu dengan putus asa. Paman Long, katakan saja padaku, apa sebenarnya arti kata-kata terakhir naga tua, apa yang dia inginkan dari Yuki dan yang lainnya? Chen Ping bertanya pada Long Wu, baiklah, cepat tidur, kita punya banyak hal yang harus dilakukan besok di Pulau Pengunci Naga. Tapi ingat, begitu sampai di sana, kau tidak bisa mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Long Wu memberi instruksi pada Chen Ping. Kamu tidak pergi. Chen Ping sedikit terkejut. Long Wu menggelengkan kepalanya. Kalau aku pergi, keluarga Long akan segera menemukanmu. Kalian boleh pergi. Aku akan tinggal di sini bersama Meyer dan menunggu kabar baikmu. Chen Ping merasa itu benar. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dan tak lama kemudian mereka berdua tertidur. Keesokan harinya, begitu hari mulai terang, semua orang meninggalkan hotel dan pergi ke dermaga. Saat itu, dermaga sudah penuh sesak. Sebuah kapal pesiar 5 lantai sedang berlabuh di pelabuhan. Kapal pesiar ini mampu menampung ribuan orang, menunjukkan betapa banyaknya orang yang pergi ke Pulau Lock Dragon kali ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Pulau Naga terkunci itu berbahaya dan mereka mungkin tidak akan pernah kembali lagi setelah sampai di sana, godaan besar untuk mendapatkan keuntungan tetap saja membuat orang-orang ini bergegas ke Pulau Naga terkunci. Pemeriksaan tiket dimulai dan semua orang mengantre untuk naik ke kapal. Banyak orang yang tidak membeli tiket dan ingin menyelinap masuk, tetapi mereka semua tertangkap. Kapal pesiar ini milik keluarga Long,
dan baik petugas tiket maupun orang-orang di kapal adalah anggota keluarga Long, jadi hampir mustahil untuk menghindari tiket. Kau lihat itu, tadi, seorang Grandmaster terkenal tidak bisa membeli tiket dan mencoba menyelinap masuk, tapi dia malah dipukuli dan diusir. Aku penasaran seperti apa keluarga Long. Aku juga belum pernah dengar. Kurasa itu keluarga tersembunyi. Apa kau tidak lihat petugas tiket itu? Apa mereka semua ahli? Ayo kita antre dan periksa tiket kita. Tidak jauh di depan Chen Ping, dua orang berbicara dengan suara pelan, tetapi suara percakapan mereka sudah jelas terdengar di telinga Chen Ping. Melihat orang-orang yang memeriksa tiket berasal dari keluarga Long, dan memikirkan ibunya yang masih menderita, Chen Ping benar-benar ingin membunuh mereka semua. Namun, ia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat menandingi keluarga Long. Chen Ping hanya bisa menahan amarahnya. Ketika dia cukup kuat, dia pasti akan menyerang keluarga Long dan menyelamatkan ibunya. Tepat saat semua orang sedang mengantri untuk menaiki kapal, sekelompok orang tiba-tiba mendesak dan berteriak kepada semua orang agar memberi jalan. Chen Ping melihat dan mendapati bahwa itu adalah Xuan Yuan Kai yang telah memotong barisan bersama anak buahnya. Akan tetapi, ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Xuan Yuan Kai, tak seorang pun berani berkata apa-apa dan hanya memberi jalan untuknya. Ketika Xuan Yuan Kai dan anak buahnya melewati Chen Ping dan kawan-kawan, dia melirik Chen Ping dengan sedikit makna. Meskipun Xuan Yuan Kai dan anak buahnya menyerobot antrean, anggota keluarga Long yang memeriksa tiket tidak berkata apa-apa dan langsung membiarkan mereka lewat. Namun, saat antrean sedang diatur ulang dan tiket diperiksa untuk naik, tiba-tiba terjadi keributan lain di belakang, lalu sekelompok orang berdesakan di depan lagi. Seorang pemuda berambut merah dan berpakaian merah datang bersama sekelompok orang. Ketika mereka melihat pemuda ini berpakaian dengan cara yang aneh, semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Api petir Cheng Kun, ada sedikit ketakutan dan kekhawatiran di mata semua orang, dan mereka bergegas memberi jalan. Aku tidak menyangka iblis ini akan datang ke sini. Seorang pria paruh baya berusia 50-an di depan Chen Ping memiliki sedikit kesepian di wajahnya. Paman, siapa pemuda itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu kepada pria paruh baya di depannya. Chen Ping merasakan bahwa pemuda berbaju merah dan bercelana merah itu hanyalah seorang Grandmaster, tidak sekuat Xuan Yuan Kai barusan. Namun, dilihat dari ekspresi orang-orang ini, mereka tampaknya sangat takut pada pria ini, yang bahkan lebih menakutkan daripada Xuan Yuan Kai. Bab 817, penuh bubuk mesiu. Pria paruh baya itu melirik Chen Ping dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan bertanya, kamu Chen Ping? Chen Ping tertegun, bertanya-tanya bagaimana pria paruh baya ini mengenalnya. Melihat Chen Ping tertegun, pria paruh baya itu buru-buru menjelaskan, aku pergi menonton pertarunganmu melawan Qin Xiaolin. Semua orang mengenalmu. Aku tidak menyangka di usia semuda itu, kau mengalahkan Wu Zong dan membunuh Qin Xiaolin. Sungguh menakjubkan. Dipuji oleh pria paruh baya itu, Chen Ping merasa sedikit malu. Setelah tersenyum, ia bertanya lagi, Paman, setan apa yang baru saja Anda sebutkan? Setelah mengenali Chen Ping, pria paruh baya itu segera menjelaskan dengan antusias, pria ini bernama Cheng Kun. Dia putra tunggal Cheng Zichang, pemimpin sekte petir. Dia pemarah dan kejam. Meskipun banyak pertarungan di dunia bela diri sekarang, kebanyakan hanya masalah waktu dan tidak ada nyawa yang melayang. Tapi orang ini, setiap gerakannya adalah jurus mematikan. Tak terhitung banyaknya orang yang telah mati di tangannya. Namun,
Cheng Zichang memasuki dunia bela diri sangat awal dan merupakan veteran sekte bela diri dengan kekuatan besar. Karena itu, banyak orang tidak berani memprovokasi Cheng Kun dan menjauhinya ketika mereka melihatnya. Setelah Cheng Kun mendekat, ia melihat sekeliling dan tak lama kemudian semua prajurit menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Beberapa prajurit bahkan diam-diam pergi dan tidak berencana pergi ke pulau pengunci naga. Jelas tak seorang pun ingin memprovokasi pembunuh ini. Cheng Kun menunjukkan tiket kapalnya dan petugas tiket tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk. Aku tidak menyangka kalau Tuan Muda Agung dari Sekte Petir juga akan ikut bersenang-senang. Saat ini, Xuan Yuan Kai sudah masuk ke kabin. Melihat Cheng Kun datang, dia mencibir. Mendengarkan nada bicara Xuan Yuan Kai, ada sedikit nada meremehkan. Tuan Muda Xuan Yuan boleh datang, tapi aku tidak boleh datang. Cheng Kun mengangkat sudut mulutnya. Tidak ada seorang pun di keluarga Long yang mengatakan apapun. Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Wajah Xuan Yuan Kai menjadi gelap. Dengan kekuatanmu yang terbatas, kau pasti akan mati jika datang ke sini. Mata Xuan Yuan Kai penuh dengan penghinaan. Tentu saja, ia punya modal untuk bersikap menghina. Usianya sama dengan Cheng Kun. Tetapi sekarang ia telah mencapai puncak level Grandmaster. Sementara Cheng Kun baru berada di level kelima Grandmaster. Hal ini dimungkinkan karena Sekte Petir telah menghabiskan banyak uang untuk mencari banyak ramuan untuk dimakannya, sehingga ia dapat mencapai level ini. HMPH, masih belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Cheng Kun mendengus dingin. Suasana tegang untuk sementara waktu, dan orang-orang ini sudah saling bermusuhan bahkan sebelum mereka mencapai Pulau Dragon Locking. Kalian berdua jahat sekali. Kenapa kalian tidak meneleponku waktu datang? Pada saat ini, seorang pemuda yang sembrono dan tidak terkendali berjalan langsung menuju kabin, diikuti oleh 4 atau 5 tuan yang tinggi dan kuat. Melihat orang ini, banyak prajurit tersentak. Oh tidak. Oh tidak, ketiga iblis ini telah berkumpul, sebaiknya aku mundur. Pria paruh baya di depan Chen Ping begitu ketakutan ketika melihat pemuda itu datang lagi, sehingga ia berbalik dan hendak pergi. Ia tidak berencana pergi ke Pulau Naga Kunci lagi. Paman, siapa ini? Chen Ping meraih pria paruh baya itu dan bertanya. Ini Zhao Chuang, putra sulung keluarga Zhao di Villa Wuying. Hari ini sangat ramai. Aku sarankan kamu jangan pergi. Kamu bisa kehilangan nyawamu. Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia bergegas pergi. Chen Ping melihat banyak prajurit berbalik dan pergi, membuang tiket mereka dan memutuskan untuk tidak pergi ke Pulau Naga Kunci. Akibatnya, hampir separuh orang telah pergi. Ketiga pemuda itu menakuti setengah dari para prajurit, yang menunjukkan bahwa ketiga keluarga ini luar biasa. Indra spiritual Chen Ping menyapu Zhao Chuang, dan alisnya sedikit mengernyit. Pria ini baru saja melangkah ke ranah Grandmaster. Di antara ratusan orang ini, siapapun pasti lebih kuat darinya. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani pergi ke Pulau Pengunci Naga. Bab 818 Keberangkatan. Zhao Chuang, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai sama-sama berteriak saat melihat orang itu datang. Dengan kemampuanmu, kau mau ikut bersenang-senang? Hati-hati, atau binatang buas di pulau ini akan memakanmu, kata Cheng Kun setengah bercanda. Aku khawatir kau tidak akan bisa mencapai Pulau Penguncian Naga dan kau akan kehilangan nyawamu, kata Xuan Yuan Kai sambil tersenyum. Kalian berdua keterlaluan. Bagaimana bisa kalian mengutukku seperti ini? Meskipun tingkat kultivasiku lebih rendah dari kalian, aku punya lebih banyak wanita daripada kalian. Zhao Chuang tidak marah.
tetapi membela diri dengan ekspresi puas di wajahnya. Baiklah, itu saja yang kau punya. Pamer pada kami itu memalukan, iya. Cheng Kun melirik Zhao Chuang dan berkata, "Hei, Kak Kun, aku tidak akan belajar darimu dan membunuh orang sembarangan. Aku tidak punya keahlian lain. Aku hanya suka berkelahi dengan perempuan." Zhao Chuang terkekeh dan berkata, "Sudah cukup bermain-main dengan perempuan, mau datang dan mati?" Xuan Yuan Kai memandang Zhao Chuang dengan jijik. "Kak Kai, apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang namanya bersenang-senang dengan perempuan. Aku di sini hanya untuk bersenang-senang. Aku tidak akan bersaing denganmu. Saat kita sampai di pulau nanti, aku akan membutuhkanmu untuk melindungiku." Zhao Chuang berkata dengan cara bicara yang halus. Chen Ping memandang Zhao Chuang dan terkejut melihat pria ini begitu lembut. Sepertinya dia memiliki hubungan baik dengan Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai. "Baiklah, kalau begitu ikuti saja aku dan jangan berlarian. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum." Sebagai tuan muda Wu Ying Villa, Zhao Chuang begitu rendah hati dan selalu memanggilku, "Kakak." Kita tidak bisa begitu saja memberinya muka. Mereka bertiga berjalan menuju aula kabin, sementara yang lain mulai berbaris lagi untuk memeriksa tiket dan menaiki kapal. Pada saat ini, di sebuah ruangan di titik tertinggi lantai 5 kabin, seorang pria muda yang mengenakan setelan zongsan, potongan rambut cepak, dan wajah setajam pisau sedang menatap segala sesuatu di haluan kapal. Orang ini adalah Long Xingsu dari keluarga Long. Dia telah mencapai tingkat master bela diri di usia yang begitu muda. Meskipun Long Xingsu hanyalah cabang dari keluarga Long, tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat master bela diri di usia ini. Setelah beberapa waktu, ia akan memiliki kesempatan untuk membersihkan sumsum dan tubuhnya dari keluarga Long. Jika memungkinkan, ia akan dapat melangkah ke dunia kultivasi abadi dan memasuki inti keluarga Long. "Tuan, Long Wu sudah tidak ada di antara kerumunan, dan pelayan Long sudah tidak ada lagi di antara mereka." Seorang pelayan berjalan mendekati Long Xingsu dan melapor dengan suara rendah. "Long Wu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia pergi ke Pulau Dragon Lock? Bukankah itu akan membuat kita tahu siapa yang kita cari dalam sekejap? Sedangkan Butler Long, dia memaksa masuk ke Pulau Dragon Lock dan terluka parah. Dia mungkin sudah mati sekarang." Long Xingsu masih menatap segala sesuatu di haluan, seakan ingin melihat menembus semua orang di bawah. "Tuan, ada satu hal lagi. Keluarga Xuan Yuan, Sekte Petir, dan Villa Tanpa Bayangan semuanya telah mengirim orang ke sini. Dan mereka semua adalah putra tertua dari keluarga mereka masing-masing. Apakah Tuan pikir rencana kita masih bisa dilaksanakan?" Pelayan itu bertanya. "Ayo kita lakukan. Paling buruk, kita bisa kirim saja seseorang untuk memberitahu ketiga keluarga itu. Kali ini, kita lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan siapapun lolos." Ada tatapan tajam di mata Long Xingsu, dan jelas bahwa dia adalah pria yang kejam. Tak lama kemudian, semua orang naik ke kapal, dan dengan suara peluit, kapal pesiar perlahan berangkat menuju Pulau Lock Dragon. Chen Ping berencana pergi ke meja resepsionis dan memesan kamar. Perjalanan ke Pulau Lock Dragon akan memakan waktu beberapa jam, jadi dia tidak bisa hanya duduk di sana sepanjang waktu. Dia akan mencari kamar untuk beristirahat. Ini juga akan memungkinkan Chen Ping untuk menghindari pandangan semua orang. Jika dia ketahuan oleh keluarga Qin, akan merepotkan lagi. Tepat saat Chen Ping berjalan menuju meja depan, tiba-tiba seorang pria mengenakan setelan hitam, topi hitam, dan kacamata hitam melewati Chen Ping. Tangan pria itu sangat putih. Setelah melewati Chen Ping, ia berjalan cepat ke meja resepsionis.
Bab 819 Aku akan membuat keputusan untukmu kultivator jahat. Begitu lelaki ini melewati Chen Ping, indera spiritual Chen Ping langsung merasakan bahwa lelaki ini adalah seorang kultivator jahat, penuh roh jahat. Saat pandangan Chen Ping tertuju pada lelaki berjas hitam, lelaki itu jelas berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu melangkah maju lagi. Chen Ping mengabaikannya dan berjalan ke depan. Lagi pula, saat ini, Chen Ping tidak ingin menimbulkan masalah dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Beri aku kamar, beri aku kamar. Pria berjas hitam dan Chen Ping berbicara kepada resepsionis hampir pada saat yang bersamaan. Pada titik ini, resepsionis mengeluarkan kartu kamar dengan sedikit malu. Maaf, tuan-tuan. Hanya ada satu kamar. Chen Ping menatap lelaki berjas itu, lalu lelaki berjas itu memanfaatkan kelengahan petugas meja depan dan merampas kartu kamar ke tangannya. Setelah pria berjas itu mendapatkan kartu kamar, ia berbalik dan pergi. Ia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Chen Ping, dan sepertinya ia tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, kultivator jahat dibenci di dunia seni bela diri. Jika para pendekar ini tahu bahwa dia seorang kultivator jahat, dia pasti akan diserang oleh semua orang. Pria berjas itu tidak menyangka akan menjadi sasaran serangan semua orang bahkan sebelum dia tiba di Pulau Pengunci Naga. Berhenti di situ, tepat ketika pria berjas hitam hendak pergi membawa kartu kamar. Dia tiba-tiba dihentikan oleh Su Yuki dan ketiga gadis lainnya. Mereka bertiga melihat kejadian di meja resepsionis tadi. Orang ini tiba-tiba merampas kartu kamar dan pergi tanpa bicara. Itu sangat tidak sopan. Lagi pula, mereka menginginkan kamar itu pada saat yang bersamaan. Jika orang ini bisa mengucapkan beberapa kata yang baik, tidak masalah untuk memberikan kamar itu kepadanya. Namun, sikap orang ini membuat Su Yuki dan tiga orang lainnya sangat marah. Jadi mereka menghentikan pria berjas itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya pria berjas itu setelah melihat Su Yuki dan ketiga orang lainnya. Kasar sekali, kenapa kamu ambil kartu kamar? Tinggalkan saja. Gullinger dengan marah menuduh pria berjas itu. Pria berjas itu menoleh dan melirik Chen Ping. Mengetahui bahwa Su Yuki dan yang lainnya bersama Chen Ping, ia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia sedikit menoleh ke samping, bersiap untuk melewati Su Yuki dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu mau kabur pakai kartu kamar? Su Yuki buru-buru menghentikan pria berjas itu lagi. Minggir, atau aku akan bersikap kasar padamu, kata pria berjas itu dengan ekspresi dingin. Memangnya kenapa kalau aku kasar? Su Yuki sama sekali tidak takut. Belum lagi Chen Ping ada di sini. Dengan kemampuan Xiaoru saat ini, prajurit biasa tidak akan sebanding dengannya. Apalagi jumlah mereka ada 3. Saat itu, beberapa orang di sekitar melihat ada sesuatu yang menarik untuk ditonton dan bergegas berkumpul. Ketika mereka melihat Su Yuki dan 3 gadis lainnya, mereka semua menjadi bersemangat dan mulai membuat keributan. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan yang membosankan selama beberapa jam, jadi alangkah baiknya untuk memiliki beberapa selingan kecil di tengah-tengah untuk mengubah keadaan. Zhao Chuang, yang sedang berbaring di dalam kamar, mendengar keributan di kabin di bawah dan memanjat karena penasaran. Ketika dia melihat Su Yuki dan ketiga gadis lainnya melalui jendela kamarnya, matanya hampir melotot. Zhao Chuang buru-buru berdiri dan berlari ke bawah, dan beberapa anak buahnya mengikutinya. Chen Ping melihat semakin banyak orang berkumpul dan menimbulkan masalah yang akan memengaruhi pendaratan di Pulau Naga Kunci. Jadi dia memutuskan untuk datang dan membiarkan Su Yuki dan 3 orang lainnya pergi.
Namun saat Chen Ping baru melangkah 2 langkah, dia melihat Zhao Chuang dan anak buahnya berlari tergesa-gesa dari lantai atas. Ketika para penonton melihat Zhao Chuang dan anak buahnya datang, mereka bergegas memberi jalan. "Sialan, kamu kan sudah dewasa. Apa masalahnya menindas perempuan? Aku paling benci orang yang menindas perempuan." Zhao Chuang datang dan memarahi pria berjas itu tanpa tahu benar atau salah. Lalu ia menatap Su Yuqi dan 2 lainnya dengan senyum mesum dan berkata, "Jangan takut, saudari-saudari. Aku akan mengurusnya untukmu." Bab 820 menderita kerugian. Su Yuqi dan 3 orang lainnya hampir muntah ketika melihat penampilan Zhao Chuang yang menyedihkan. Tetapi Su Yuqi masih berhasil menahan diri dan berkata, "Kartu kamar ini milik kita." Tetapi dia merebutnya. Mendengar ini, Zhao Chuang melihat kartu kamar di tangan pria berjas itu dan tersenyum. "Jangan khawatir, adik, aku akan mengambilkannya untukmu." Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sekitarnya. Anak buah Zhao Chuang mengangguk, lalu menatap pria berjas itu dengan tatapan arogan dan berkata, "Tinggalkan kartu kamar." "Apakah ini kartu kamar yang saya ajukan?" Pria berjas hitam itu berbicara dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. "Berhenti bicara omong kosong, tetaplah di sini jika disuruh." Anak buah Zhao Chuang berbicara dengan nada tegas, wajah mereka penuh kesombongan. Pria berjas hitam itu menatap anak buah Zhao Chuang, lalu menatap Zhao Chuang, dan mengabaikannya. Ia malah berbalik dan bersiap pergi. Semakin banyak orang di sana, dan pria berjas itu takut seseorang akan melihat identitasnya sebagai seorang kultivator jahat. Melihat pria berjas itu mengabaikannya, anak buah Zhao Chuang mengerutkan kening dan langsung menyerbu ke depan, menghalangi jalan pria berjas hitam itu. "Sudah kubilang tinggalkan kartu kamarmu, apa kau tuli?" Anak buah Zhao Chuang sedikit mengernyit dan bertanya dengan tegas. "Keluar dari sini." Pria berjas hitam itu sedikit marah saat ini. Anak buah Zhao Chuang tidak menyangka pihak lawan akan begitu keras dan bahkan berani memarahinya. "Tahukah Anda, Villa Wuying mereka terkenal. Siapa di sini yang berani berbicara dengannya seperti ini? Terlebih lagi, dia adalah Grandmaster kelas 5. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menghinanya?" Melihat pria berjas hitam itu begitu arogan, Zhao Chuang tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Wajahnya muram. Seseorang benar-benar berani tidak memberinya muka. Zhao Chuang. Dia pantas mati. Anak buah Zhao Chuang melihat majikan tertua mereka tampak tidak senang dan tahu bahwa mereka telah mempermalukan Zhao Chuang. Jika mereka kembali, mereka mungkin akan dihukum. Maka mereka berteriak dengan marah dan mengulurkan tangan untuk menangkap pria berjas hitam itu. Kekuatan seorang Grandmaster tingkat 5 tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, Xuan Yuan Kai dan Cheng Kun juga bergegas. Ketika Xuan Yuan Kai melihat Su Yuqi dan 3 orang lainnya, ia sedikit terkejut, tetapi kemudian sudut mulutnya terangkat. Ia juga menebak mengapa Zhao Chuang berkonflik dengan orang lain. "Zhao Chuang, apakah rakyatmu akan menderita?" Xuan Yuan Kai melirik pria berjas itu, lalu tersenyum pada Zhao Chuang dan berkata. Xuan Yuan Kai sudah menyadari bahwa kultivasi orang ini tidak rendah. Meskipun ia sengaja menyembunyikan auranya, Xuan Yuan Kai masih bisa merasakannya. "Lelucon apa ini? Pelayanku adalah Grandmaster tingkat 5. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kerugian?" Zhang Chuang mencibir. Melihat Zhao Chuang sama sekali tidak peduli, Xuan Yuan Kai tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan memperhatikan. Melihat pihak lain mengambil tindakan, wajah pria berjas hitam itu berubah dingin, dan wajahnya tiba-tiba berubah ganas.
dan kemarahan melonjak di sekujur tubuhnya. Meskipun pria berjas itu menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitasnya, kini ia terus-menerus diganggu. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Tepat saat anak buah Zhao Chuang hendak menyerangnya, pria berbaju hitam itu tiba-tiba melayangkan pukulan. Kekuatan seorang Grandmaster Puncak. Pada saat ini, kultivasi pria berjas hitam itu terungkap. Xuan Yuan Kai tak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan ada seseorang dengan kultivasi yang sama dengannya, dan orang itu tidak terlihat terlalu tua. Hati-hati, seorang lelaki tua di sebelah Zhao Chuang melihat pihak lain beraksi, dan kekuatannya berada di puncak level Grandmaster, jadi dia segera berbicara untuk mengingatkannya. Bang, namun, sudah terlambat, lawan memukul keras anak buah Zhao Chuang. Bawahan Zhao Chuang berteriak, terlempar mundur, dan jatuh dengan keras ke kabin. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah anak buah Zhao Chuang berubah pucat, seperti orang mati. Ketika anak buah Zhao Chuang lainnya melihat hal ini, mereka mengepung pria berjas hitam itu. Bersambung.